Jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran kita, ini harapkan anak-anak bisa memahami dulu satuan yang digunakan dalam laju reaksi. Jadi lebih banyak ke satuan konsentrasinya. Jadi kita akan pelajari dulu rumus-rumus konsentrasi dalam larutan. Jadi belajar menghitung konsentrasi dulu. Kita ke pendahuluan dulu, baru nanti Miss akan masuk ke topik laju reaksinya ya. Jadi ada baiknya kita pelajari dulu terkait satuan yang akan digunakan dalam laju reaksi. Jadi dalam laju reaksi itu sendiri, ya silakan Miracle. Kalau kita lihat dulu definisinya ya. Jadi laju reaksi itu adalah perubahan. Sorry, Miss belum share screen. Jadi laju reaksi itu kita mempelajari perubahan konsentrasi tiap satuan waktu, sehingga satuan dari laju reaksi itu sendiri dari definisinya adalah perubahan konsentrasi tiap satuan waktu, berarti delta C per delta T. C adalah konsentrasi, T kecil adalah waktu. Nah, konsentrasi itu sendiri juga kita lambangkan dengan kurung siku. Jadi seterusnya kita lambangkan dengan kurung siku. Misalnya kalau konsentrasi HCl, berarti bagian titik-titik ini kita ganti dengan HCl. Kalau nanti zatnya NaOH, kita ganti dengan NaOH. Jadi untuk sementara Miss isi kurung siku titik-titik gitu ya. Perubahan konsentrasi per tiap satuan waktu. Nah, di sini fokusnya ada konsentrasi. Pernah dengar nggak konsentrasi itu apa? Konsentrasi itu menyatakan kepekatan suatu larutan. Ngerti maksudnya pekat? Jadi misalnya kalau anak-anak buat sirup ABC, buat sirupnya kebanyakan. Jadi nanti sirupnya kebanyakan, airnya sedikit, itu namanya larutan yang pekat. Ya, artinya konsentrasinya tinggi. Jadi kalau biar nggak pekat, apa yang anak-anak lakukan biasanya? Biar nggak terlalu manis? Tambahin air. Ya, tambahin air. Jadi kalau anak-anak menambahkan air ke dalam suatu larutan sirup yang pekat tadi, itu namanya proses pengenceran agar konsentrasinya tidak terlalu pekat. Jadi gitu ya. Jadi ditambahkan air. Itulah yang akan kita bahas terkait satuan konsentrasi yang digunakan dalam laju reaksi ini. Jadi kita pelajari rumus-rumus konsentrasinya terlebih dahulu ya. Kita masuk dulu ke topik rumus konsentrasi. Konsentrasi itu sendiri disebut juga dengan molaritas. Jadi satuannya berupa molar. Jadi rumus yang pertama adalah rumus menentukan konsentrasi molaritas. Jadi molaritas itu sendiri dilambangkan dengan M. Rumusnya itu mol per volume dalam liter. Ya, jadi mol volume dalam liter. Ini rumus yang pertama. Nanti jika misalnya di soal itu yang diketahui massa, jadi kalau misalnya di soal itu diketahui masanya. Kalau massa yang kita gunakan di sini adalah dalam satuan gram. Diketahui massa, kemudian diketahui mR. mR ini dari mana kita peroleh? Penjumlahan AR ya. mR kita peroleh dari penjumlahan AR. Kemudian volumenya kita diberikan dalam bentuk mililiter. Nah, jadi kalau misalnya yang diketahui nanti massa, kemudian mR, kemudian volume, bagaimanakah penjabaran rumusnya? Nah, jadi bagaimana penjabaran rumusnya? Kita lihat, molar itu kan mol per volume. Kalau mencari mol, masih ingat nggak rumus mencari mol? Mol itu rumusnya? Mol rumusnya apa anak-anak?
Massa per mr. Ya, massa per mr atau gram per mr boleh, biar nggak lupa. Biar nggak lupa satuan massanya boleh G per mr gitu ya. Dibagi. Nah, di sini kan volumenya dalam mililiter. Kalau mili ke liter berarti kita apa kan? Mengubah atau mengkonversi mili ke liter. Dibagi berapa? Dibagi 1000 ya. Ketika kita ingin mengubah mililiter ke liter. Bapak Ibu mohon untuk sabar. Dari SPK sampai SMP sampai kita semua jaringan internet sedang bermasalah, tapi sedang dicek. Terima kasih. Sorry. Jadi kalau kita mau mengubah mililiter ke liter, berarti dibagi 1000. Sampai di sini udah paham kan? Nah, kita bisa tata ulang rumusnya. Jika yang diketahui itu massa, mr, dan volume. Ini kita bisa tata ulang. Kalau mililiter bagi 1000-nya kita ubah, jadinya gimana rumusnya? G per mr dikali, kalau mililiter per 1000-nya kita ubah, 1000-nya di atas, mililiternya di bawah. Artinya biar anak-anak tidak biar anak-anak nggak ribet, satu-satu cari molnya dulu dengan massa per mr, kemudian mengubah milinya menjadi liter. Jadi kalau yang diketahui nanti adalah massa, mr, dan volume, itu bisa anak-anak gunakan rumus lainnya, yaitu bukan rumus lainnya, berarti penata ulangannya, yaitu G per mr dibagi 1000 per mililiter. Jadi seperti itu ya. Kalau diketahui mol dengan volumenya dalam liter, langsung masuk rumus molar sama dengan mol per volume dalam liter. Kalau yang diketahui massa, mr, sama volumenya dalam mili, berarti ini rumus yang dipakai. Sampai di sini bisa ya? Dua rumus molaritas ini paham ya? Paham? Bisa dihafalkan? Karena ini akan kita gunakan terus sampai di kelas 3 nanti ya rumusnya ya. Kemudian rumus yang kedua seperti yang disampaikan tadi adalah rumus pengenceran. Kalau pengenceran berarti dalam soal kata-katanya larutannya sudah ditambahkan apa anak-anak? Jadi kata kunci soal kapan kita menggunakan rumus pengenceran, ketika dalam soal itu larutannya ditambah air. Itu namanya pengenceran. Maka rumusnya adalah V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Berarti V1 ini apa? V1 berarti volume 1, M1 berarti konsentrasi awalnya atau konsentrasi 1. Kalau V2 berarti volume akhir atau volume 2. Nah, volume 2 atau volume akhir itu sendiri diperoleh dari V1 ditambah V air. Jadi anak-anak harus hati-hati. Kalau yang dikasih tahu V air, berarti untuk mencari V2 jumlahkan V airnya dulu dengan V1. Ya. Kalau sudah dikasih tahu volume akhirnya ketika ditambah air, berarti udah pasti itu V2. Tapi kalau volume air aja yang dikasih tahu, Nana harus jumlahkan dengan V1 untuk memperoleh V2. Oke? Bisa dipahami? Kemudian M2 itu adalah konsentrasi 2. Tuh ya. Kemudian rumus yang ketiga, penentuan molar masih. Jadi penentuan molarnya ini jika yang diketahui, jadi ini berupa rumus cepat sebenarnya. Kalau yang diketahui itu adalah massa jenis. Massa jenis tahu nggak satuannya apa?
lambangnya apa? Massa jenis itu lambangnya adalah rho. Satuannya gram per mililiter atau kilogram per liter. Jadi sama aja. Gram per mililiter, kilogram per liter sama aja. Ya, massa jenis. Kalau yang diketahui massa jenis, persentase, dan mR, maka rumusnya adalah molar sama dengan rho dikali 10 dikali persen dibagi mR, maka kita akan memperoleh molarnya. Jadi nanti kalau masuk rumus, persennya ini tidak seperti matematika seperti biasanya, dia per 100, tapi langsung kita masukin angka dari persentase itu, tidak perlu dibagi 100 lagi. Oke? Bisa dipahami anak-anak? Ya, dari 3 rumus ini sudah dicatat, sudah di screenshot. Kalau sudah, ada baiknya kita latihan soal ya.